kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi sistem skeletal. Sistem skeletal atau sistem rangka adalah susunan tulang yang membentuk rangka tubuh manusia yang pada orang dewasa terdiri atas 260. Sistem ini memiliki beberapa fungsinya, yaitu yang pertama adalah menopang tubuh agar dapat berdiri dengan tegak. Yang kedua, melindungi organ vital, misalnya tulang tengkorak, melindungi otak, serta tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Yang ketiga, menjadi alat gerak pasif melalui perlekatan otot. Yang keempat, sebagai tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang merah. Dan yang kelima, menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfor. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis tulang yang tersusun dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu tulang panjang, tentunya seperti tulang femur yang berada di bagian paha manusia. Ini yang berfungsi untuk menopang dan tempat melekatnya otot. Dan yang kedua, tulang pipi, tentunya yaitu tulang skapula di bagian bahu manusia, bagian belakang bahu, itu biasa disebut tulang belikat. Ini berfungsi untuk membantu pergerakan atau rotasinya bahu. Dan yang ketiga, tulang pendek, yaitu tentunya seperti di tulang pergelangan tangan yang berfungsi untuk memberikan stabilitas dan kekuatan dalam jarak yang tertentu. Dan yang keempat yaitu tulang tidak beraturan, contohnya tulang belakang yang berfungsi untuk menopang dan membentuk postur manusia. Dan juga yang terakhir ialah tulang sisamoid, tentunya yaitu tulang tempurung atau kepala bagian tempurung manusia yang berfungsi untuk memperkuat sendi. Secara makroskopis, tulang memiliki beberapa bagian penting. Yang pertama, epifisis. Epifisis merupakan ujung dari tulang panjang. Yang kedua, diafisis. Diafisis merupakan batang dari tulang panjang. Yang ketiga, periosteum. Periosteum merupakan lapisan pembentuk tulang. Yang keempat, sumsum tulang. Sumsum tulang terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumsum kuning sebagai cadangan lemak dan juga sumsum merah sebagai pembentukan darah. Secara mikroskopis, tulang tersusun atas unit yang disebut osteon. Sendi atau artikulasi merupakan tempat di mana pertemuan antara dua tulang atau lebih. Sendi dibagi menjadi tiga berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada sendi fribosa, yang kedua ada cartilago, yang ketiga ada sendi sinoval. Sendi fribosa adalah sendi yang tulangnya disambungkan rapat oleh jaringan ikat. Pada sendi ini tidak ada ruang sendi sehingga tidak ada pergerakan. Contohnya ada pada tulang tengkorak. Pada tulang tengkorak ini terdapat frontal ada di bagian depan, tulang parietal ada di samping atas kepala, tulang oksipital ada di belakang kepala, dan juga dua tulang temporal ada di sisi bawah kepala. Dan juga tulang sphenoid tengah dasar tengkorak, dan juga ada ethmoid pada dasar tengkorak. Yang kedua ada sendi cartilago. Sendi cartilago merupakan jaring ikat penahan berat yang relatif padat, tetapi tidak sekuat tulang. Pada kita pasca lahir, sesudah itu tidak akan tumbuh lagi. Jaringan ini hanya mendapatkan dua jenis tempat. Yang pertama adalah lempeng-lempeng tulang rawan pada laring, hidung, dinding bagian medial tuba auditory yang sebagai menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring dan memungkinkan terjadinya keseimbangan tekanan udara. Tempat kedua adalah persendian. Pada tempat ini, sendi yang bergerak bebas ujung-ujungnya dibalut oleh tulang rawan. Fungsinya adalah untuk memberi kekuatan tetapi tetap memberi kelenturan pada tubuh. Yang ketiga adalah sendi sinoval, yaitu sendi yang memiliki ruang sendi yang berisi cairan sinoval yang memberi kemungkinan pergerakan yang luas, bebas, dan lancar. Sinoval dibagi berbagai macam jenis. Ada sendi eksel, peluru, geser, dan juga pelana. Pertama adalah sendi peluru atau ball and socket joint. Bentuknya yaitu kepala bulat masuk ke rongga. Gerakannya bisa ke segala arah, seperti tulang bahu dan juga pinggul. Yang kedua adalah sendi pelana.
atau saddle joint yang menyerupai pelana kuda. Gerakannya bisa ke dua arah, contohnya seperti sendi pada tulang ibu jari. Yang ketiga adalah sendi putar atau pocket joint yang bentuk tulangnya berputar mengelilingi poros dan gerakannya mungkin yaitu rotasi. Contohnya adalah tulang atlas atau reksis yang ada pada leher. Yang keempat ada sendi engsel atau head joint yang bentuknya seperti engsel pintu. Gerakannya yaitu satu arah, fleksi dan ekstensi. Contohnya terdapat pada siku dan juga lutut. Ini saya akan menjelaskan tentang beberapa gangguan yang terjadi pada sistem skeletal atau sistem rangka manusia. Yang pertama adalah fraktur atau patah tulang. Nah, fraktum adalah kondisi ketika tulang kita itu patah. Biasanya terjadi karena kecelakaan, jatuh, atau benturan pada saat olahraga. Saya kasih contoh, ketika kita sedang mengendarai motor, biasanya kalau kita tidak hati-hati, kita akan jatuh dari motor, dan itu penyebabnya bisa terjadi patah tulang. Nah, pada gambar ini terdapat fraktur open dan close. Nah, untuk fraktur open itu adalah tulang yang menembus kulit, sedangkan fraktur close adalah tulang yang tidak menembus kulit. Selanjutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis ini adalah kerapuhan tulang yang biasanya terjadi pada orang lanjut usia. Nah, penyebabnya itu bisa terjadi karena kurangnya kalsium, vitamin D, dan jarang bergerak. Selanjutnya adalah skoliosis. Nah, skoliosis ini adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke samping. Jadi, pada saat kita melihat orang dari belakang itu terlihat seperti tubuh bagian belakangnya itu tidak lurus. Oke, selanjutnya adalah artritis. Nah, artritis ini merupakan peradangan pada sendi. Biasanya artritis ini membuat sendi terasa nyeri, kaku, bahkan bisa bengkak. Penyebabnya itu bisa terjadi karena autoimun seperti rematik. Biasanya juga terjadi karena keausan sendi seiring berlanjut usia. Nah, itu adalah beberapa gangguan yang biasanya terjadi pada sistem skeletal. Sekian dari saya, terima kasih.